Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menduga waktu berpuasa sudah tiba, terus makan. Hukumnya bagaimana? Saya ambilkan dari kitab Hasyiah Bujairami al-Khatib. Langsung saya bacakan. Wa kadza law akala mu'taqidan anna laila dakhala fabana khilafuhu. Begitu juga maksudnya batal hukumnya puasanya batal jika ada orang makan, dia itu sudah menyangka bahwa sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Nah, makanya terus hukumnya bagaimana? Makannya itu bagaimana? Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Lazimahu al-qada', maka dia wajib mengqada'i puasanya. Maksudnya apa? Puasanya batal jika dia itu sudah mengira ini sudah maghrib, akhirnya dia makan, ternyata belum maghrib. Lah, kejadian seperti itu maka puasanya hukumnya batal gitu. Dan dia wajib mengqada'i. Kedua, masuknya debu ke mulut saat puasa. Saya ambilkan dari kitab Majmu'. Far'un ittafaqu ashabuna ala annahu law tarat dhubabatun fadakhalat jawfahu. Ini ashabus Syafi'i sepakat bahwa jika ada sebuah lalat terbang terus masuk ke dalam mulut kita tanpa sengaja, masuk ke dalam perut. Ada lalat terbang terus masuk ke mulut kita, langsung ketelan tanpa sengaja. Aw wasala ilahi gubarut tariq aw gharbalatud daqiq bi ghairi ta'ammudin, atau debu-debu jalanan, atau debu dari tepung, angkatnya tepung itu, debu dari tepung itu masuk ke dalam mulut tanpa sengaja, maka lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Jika ada lalat terus masuk ke dalam perut, atau ada debu tanpa sengaja masuk dalam perut, kita kan susah menghindari itu, maka hukumnya puasanya tidak batal. Yang ketiga, hukum menyentuh anus bagi orang puasa. Ini dari kitab Fatawal Kubra. Yang bagi li shaim hifdzu usbu'ihi halal istinja mim masrabatihi. Nah, ini dianjurkan bagi orang yang berpuasa menjaga jari telunjuknya ketika istinja, ketika dia itu cebok, ya. Itu harus dijaga jari telunjuknya. Sebab apa? Fa innahu law dakhala fihi adna syai'in mi ra'si unmulatihi batala shaumuhu. Jika ada sebagian dari jari telunjuk kok masuk ke dalam anus, maka puasanya batal. Tapi kalau permukaan anusnya itu gak apa-apa, digosok-gosok gak apa-apa. Tapi kalau jarinya sampai masuk ke dalam lubang anus, maka puasanya bisa batal. Begitu juga seorang perempuan jika istinja itu jangan sampai dimasukkan ke dalam itunya. Jika ada jarinya masuk ke dalam itunya, ya puasanya batal gitu. Yang selanjutnya, hukum menelan sisa makanan di mulut ketika berpuasa. Jadi makan ketika sahur, ketika siang ternyata ada sisa-sisa di sela-sela gigi. Nah, itu ternyata ada yang tertelan. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, itu diperinci. Gini. Walau baqiya, ini dari kitab Hasyiah Qalyubi Umairah. Walau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu min ghairi qasdin. Jika ada sisa-sisa makanan di antara giginya, terus ikut tertelan dengan ludah, bercampur dengan ludah, ikut tertelan tanpa sengaja, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Tapi dengan catatan in ajaza an tamyizihi wa majjihi. Jika dia itu tidak bisa memisahkan ludahnya dengan makanan itu dan tidak bisa mengeluarkannya. Jadi makanan di mulut itu tiba-tiba ada yang masuk gitu saja, nggak bisa dibedakan. Maksudnya dengan lidah itu loh, kan kadang ada sisa-sisa makanan terus bisa diambil, terus bisa bisa dibedakan terus dibuang. Itu enggak, itu tertelan, dibedakan sulit. Nah, dikeluarkan juga sulit. Nah, tiba-tiba tertelan bersama ludah, bareng dengan ludah kita.
Nah, maka itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi jika itu bisa dibedakan, terus bisa bisa dikeluarkan, kok malah ditelan, maka hukumnya membatalkan puasa. Yang seterusnya yaitu adalah glegeen. Nah, glegeen bersendawa ketika puasa. Itu hukumnya bagaimana? Itu membatalkan puasa atau tidak? Ini diambilkan dari kitab Hasyatul Jamal. Ini, jika ada orang makan banyak ketika malam, ketika sahur makannya banyak, dan dia itu punya adat, biasanya kalau siang, karena jika sahurnya makan banyak, siangnya itu glegeen, ada yang keluar dari perutnya. Nah itu, wa idza asbaha wa hasalahul jasa al-madhkur yalfidhuhu wa yansilu fahu wala yuftiru. Maka jika dia itu glegeen, maka tetap hukumnya tidak membatalkan puasa. Beda dengan muntah secara sengaja. Kalau dimuntahkan secara sengaja kan membatalkan puasa. Kalau glegeen itu tidak membatalkan puasa. Dengan syarat setelah glegeen ada makanan yang keluar, nah itu tidak ditelan lagi tapi dikeluarkan. Terus mulutnya dibasuh. Nah, itu tidak membatalkan puasa walaupun berulang kali. Glegeennya itu berulang kali. Bersendawanya itu berulang kali. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.